Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yulia Kesha Maharani. Nah, kali ini aku mau menjelaskan gimana caranya menjadi seorang PRO dan gimana sih supaya komunikasi yang dilakukan itu berjalan dengan efektif. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa itu PR. Menurut Howard Burnham, yang dikutip oleh Neni Yulianita dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Public Relations, yang berbunyi, Public relations is the art of bringing about better public understanding, which breeds greater public confidence for any individual or organization. Yang kalau kita artikan nih, public relations adalah seni untuk menciptakan pengertian publik secara lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seorang atau suatu organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa public relations sangat erat kaitannya dengan seni. Seni yang dimaksud ialah seni yang berkaitan dengan seni berkomunikasi, di mana seorang public relations harus mempunyai daya seni berkomunikasi yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi nama baik sebuah perusahaan atau image yang positif dari publik terhadap organisasi tersebut. Nah, biasanya nih, public relations itu disingkat dengan PR. Kenapa sih harus ada S-nya di belakang? Karena hubungan dalam PR itu banyak. Misalnya PR berhubungan dengan pemerintah, pemasok barang, masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa kalau PR itu bersifat dua arah atau mutual understanding. Makanya ditulis dengan S di belakangnya. Nah, sedangkan istilah dengan orang yang bekerja di bagian public relation tersebut dinamakan PRO atau Public Relations Officer. Jadi udah tahu kan apa itu public relations dan istilah-istilahnya? Nah, sekarang aku mau menjelaskan nih tips atau syarat bagaimana menjadi seorang PRO yang baik. Menurut F. Jeffkins, ada 5 persyaratan untuk menjadi seorang PRO. Yang pertama adalah ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi. Menjadi seorang PRO pastinya dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi, baik itu komunikasi internal dan eksternal. Lalu, komunikasi yang dapat dikatakan efektif itu komunikasi seperti apa sih? Nah, yang pertama, seorang PRO itu melakukan komunikasi dua arah atau timbal balik. Kunci dari komunikasi dua arah ini dapat kita lihat ketika komunikator berhasil menyampaikan sebuah informasi kepada komunikan dan terjadi yang namanya feedback atau umpan balik. Contohnya bisa kita lihat dari lingkup internal dulu nih, di mana seorang PRO bertanggung jawab dalam House of Journal. House of Journal di lingkup internal ini meliputi berita seputar karyawan, manajemen, surat opini karyawan, dan lain-lain. Selain itu, PRO juga bertanggung jawab mengenai laporan tahunan, di mana nanti laporan tahunan ini akan diserahkan kepada stockholder. Nah, tidak hanya di internal, PRO juga berperan dalam lingkup eksternal, di mana seorang PRO juga harus menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak luar. Misalnya nih, bisa kita lihat dengan pers atau media, seorang PRO itu harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pers atau media karena mereka merupakan jembatan atau bridge antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, biasanya PRO dan pers bekerja sama untuk mengeluarkan press release atau surat pembaca. Selain pers atau media, contoh yang lain juga bisa kita lihat dengan pemerintah, di mana PRO harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah karena antara perusahaan dan pemerintah pasti memiliki kebijakan-kebijakan seperti itu. Selanjutnya, seorang PRO juga harus bisa melakukan komunikasi persuasi, di mana komunikasi persuasi adalah sebuah proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk, merubah kognisi, afeksi, dan konasi komunikan. Bentuk komunikasi persuasi yang dilakukan PRO itu ialah publisitas, lobbying, mediasi, dan periklanan, dan masih banyak yang lain. Nah, itu dia tadi poin pertama. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengorganisasikan atau yang biasa dibilang dengan ability to organize. Dalam kemampuan untuk mengorganisasikan ini, seorang PRO harus mampu menyusun rencana serta melaksanakan kegiatannya tersebut. Selain itu juga, PRO harus bisa mengantisipasi masalah, baik internal maupun eksternal, dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
Next, kualifikasi yang harus dimiliki seorang PRO ialah kemampuan untuk membina relasi dengan publik atau ability to get on with people. Dalam kemampuan untuk membina relasi ini, seorang PRO harus mampu menciptakan jaringan atau networking yang akan memudahkan perusahaan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi atau perusahaan lain, serta menciptakan simpati terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya, seorang PRO harus memiliki kepribadian yang utuh dan jujur, atau biasa dibilang dengan personality integrity, di mana kita tahu bahwa kejujuran akan membentuk kredibilitas atau kepercayaan dari organisasi atau perusahaan lain. Poin yang terakhir ialah, seorang PRO harus memiliki kemampuan berimajinasi dan kreatif, di mana nantinya kemampuan ini akan berguna dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, menyusun rencana orisinal, serta mampu membaca peluang yang dibutuhkan oleh organisasi ataupun perusahaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi materi yang saya sampaikan mengenai tips menjadi seorang PRO yang baik. Semoga teman-teman yang ingin bekerja menjadi seorang PRO dapat mengembangkan kemampuannya dari sekarang dan menerapkan ilmu ini dalam dunia pekerjaannya nanti. Saya juga berharap materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali dan terima kasih. Bye-bye.